Saya ulangi lagi, untuk router 1 ya, untuk router 1 itu kabel yang dari internetnya dikoneksikan ke Ether 1, kemudian Ether 2-nya dikoneksikan ke mikrotik yang kedua di Ether 1-nya, dan Ether ketiga kita koneksikan ke komputer. Jadi yang terhubung dengan komputer kita itu ada di Ether 3 ya. Nah, kita masuk ke Winbox, koneksikan. Nanti setelah direset kalian remove configuration-nya yang sudah ada. Nah, supaya nanti kita tidak bingung antara router 1 dan router 2, kita beri identitas. Jadi sistem ya, dari sistem ke identity ya. Jadi untuk memberi identitasnya, ya, untuk memberi keterangan identitasnya atau memberi keterangan pada mesin mikrotiknya, kita ke sistem identity. Nah, di sininya kalian tinggal kasih nama, misalkan mikrotik 1, kemudian masukkan nama kalian. Ya, supaya nanti nggak bingung ya. Nah, nanti di atasnya udah tulisan tuh mikrotik 1 ya, mikrotik 1. Nah, selanjutnya kita ke menu interface dulu. Ke menu interface. Kita beri nama untuk Ether 1, ini yang terhubung dengan internet kita. Internet. Ether 2 ini yang akan digunakan untuk jaringan lokal. Ya, kita beri nama LAN. Jadi tinggal double klik aja ya. Double klik. Ether 3 di sini enggak kita kasih nama. Kemudian kita aktifkan atau enablekan untuk wirelessnya. Ya, ini wirelessnya, WLAN satunya kita enablekan. Nah, nanti untuk konfigurasi wireless kita laksanakan di belakangan sekalian dengan hotspotnya. Tuh. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan pemberian IP address. Ya, setelah interface dilanjutkan dengan pemberian IP address. IP address. Ether 1 itu mengikuti modem. Ya, modemnya itu 192.168.221. Maka di sini 192.168.22209 misalkan. Ya. /24. Tuh. Kemudian ini di Ether 1. Oke. Kemudian nanti di Ether 2-nya, oh, interface-nya belum ditambah ya. Interface-nya ditambah dengan VLAN. Interface kita tambahkan VLAN. VLAN 1 itu apa? Siswa. Siswa, ID-nya 10 di Ether 2. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN 2, ini guru. Ya, ID-nya 20. Sama interface-nya tetap di Ether 2. Oke. Udah ya? Nah, baru IP address-nya ya. Untuk ini, 2 ini. Tambahkan IP address-nya 192.168.41/24 untuk siswa. Oke. Kita tambahkan lagi sekarang untuk guru 192.168.61/24 untuk VLAN guru. Untuk VLAN guru. Oke. Sekarang untuk WLAN-nya kita tambahkan lagi 192.168.21/24 untuk WLAN. Oke. Ya, nah, karena kita ini menggunakan IP statik, berarti gateway-nya juga, root-nya juga harus statik. IP root. Nah, di sini kita tambahkan gateway-nya 192.168.221. Ya. Karena IP modem. Jadi gateway itu masukkan IP modemnya. Oke. Yang sudah ada di sini statiknya. Berikutnya tinggal dimasukkan
DNS. IP DNS. Ya. Nah, di sini saya contohkan IP modem juga nggak ada masalah. Satu aja juga nggak ada masalah. Ya. Jadi mengikuti aja di sini. Play. Oke. Nah, berikutnya adalah membuka Ether 1 untuk Ether yang lainnya. Kita gunakan NAT-nya. Jadi firewall NAT-nya kita tambahkan, chain-nya tetap SRC NAT, out interface-nya Ether 1 menggunakan action masquerade. Nah, kita tambahkan masquerade-nya. Nah, sudah nih. Ya. Nah, dilanjut lagi dengan DHCP server, IP DHCP server. Ya, DHCP setup untuk siswa. Ya, sini next, berhenti pada saat range-nya ini kita masukkan 10 sampai 50. Next. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk guru. Next. Berhenti di sini. Kita berikannya itu dari 10 sampai 50 sama. Next. Oke. Kemudian tambah lagi untuk WLAN. Untuk WLAN. Next. Sama, berhenti di sini, kita berikannya 10 sampai 50. Next. Oke. Lanjut lagi apa? Nah, sebelum hotspot sekarang ke wirelessnya dulu ya. Jadi wirelessnya dulu kita bereskan, yaitu di wireless gitu. Ya, itu wireless. Nah, tadi menggunakan SSID UKK nomor absen. Berarti kita double klik di WLAN satunya ini. Modenya kita rubah menjadi AP bridge. AP bridge, bukan yang bridge saja ya, tapi AP bridge. SSID-nya UKK nomor absen, misalkan 209 absen saya. Nah, di sini profilnya belum bisa nih, security-nya belum bisa karena belum dibuat kan. Nah, jadi kita oke dulu, kita buat dulu security profilnya. Kita tambahkan security profilnya, modenya kita gunakan dynamic key, ya, kemudian WPA2 PSK, kemudian share key-nya 123456778. Jadi passwordnya adalah 123456778. Oke. Nah, kalau udah dibuat, baru bisa dimasukkan di dalam profil WiFi tadi. Jadi WiFi interface WLAN ini security profile baru bisa diisikan sekarang profile 1. Oke. Nah, sudah. Tinggal dilanjut dengan hotspot. IP hotspot. Ya. Nah, di sini di server profile, di server kita tambahkan hotspot setup ya, hotspot setup. Ethernya yang WLAN 1. Next, ini IP-nya tetap sama, address pool-nya juga sama, kemudian SNTP-nya sama, DNS-nya sama. Nah, di sini kita ganti dengan atau kita isikan dengan portal smk.sch.id ya, supaya nanti dina loginnya itu pakai nama domain ya. Next, ini untuk akun atau user yang defaultnya yang sudah ada. Nah, sudah ada nih ya. Lanjut berikutnya kita buat user profile karena akan dibuat limitasi bandwidth ya. User profile kita buat 3 user. Yang pertama adalah kepala sekolah. Tuh, rate limitnya atau limitasinya adalah 512K 512K ya. Oke. Yang kedua, kita buat limitasi untuk guru 256K/256
K. Yang ketiga, kita buat limitasi untuk siswa. Siswa 128K/128K. Oke, setelah dibuat profilnya, baru kita buat akunnya di usernya masing-masing. Untuk usernya, pertama kita buat user untuk kepala sekolah. Username-nya misalkan, nah, kemudian passwordnya 123. Profilnya diambil kepala sekolah. Oke. User, kita tambah user baru. User, profilnya kepala sekolah. Oke, passwordnya ya. Password 123. Oke, tambah lagi guru 1, passwordnya 456. Kemudian profilnya guru. Oke, kita tambah lagi guru 2, passwordnya 456, profilnya guru. Udah guru selesai, tinggal siswa. Usernya siswa 1, profilnya siswa. Oke, kita tambah lagi siswa 2, profilnya siswa 456. Ya, passwordnya 456. Oke. Nah, sudah ada nih. Itu tinggal kita edit login page-nya. Ya, mengedit login page. Mengedit login page itu kalian kecilkan ini tampilan jendela winbox-nya, kemudian ke menu file kalian cari login. Nah, ini login. Ya, hotspot login. Ya. Kemudian geserkan ke sini. Setelah ada ini, kita edit ya. Bisa dieditnya misalkan kalau kalian misalkan pakai notepad juga nggak ada masalah. Choose another app. Nanti di sini cari notepad, ada gak? More app, notepad. Nah, ini notepad. Ya, ini checklistnya dihilangkan. Notepad. Oke. Nah, di sini kita cari apa? Please login to use the internet, ya. Nah, sebelum kata please login, kalian tambahkan selamat datang di hotspot. Nah, ini misalkan nama saya. Kemudian saya beri tag BR. Tag BR itu tag untuk pindah baris, ya. Tag BR itu tag untuk pindah baris. Setelah itu di save. Nah, sudah di save, di close. Ini kembalikan lagi ke sini, ke login nih. Nah, ini login nih. Login. Oke. Nah, bisa dicek. Nanti kita cari UKK 209. Kita koneksikan. Ya, kenapa nggak pakai password? Karena tadi udah ya, saya udah login pakai laptop ini. Ini ada tulisannya sama. Username-nya misalkan siswa 1. Siswa 1. Kalau siswa passwordnya 9. Nah, kalau nggak connect berarti passwordnya yang lain ya. Tadi ada yang satu nggak keisi. Udah ya, ini udah masuk berarti beres untuk router 1. Router 1 udah beres, kita ke router 2. Nah, untuk router 2 kita cabut yang ke Ether 3 di router 1, kita pindahkan ke Ether 5 di router 2.
Tuh. Kita buka lagi Winbox. Kita masuk lagi ke sini. Nanti kita ganti ya namanya. Ini di remove sama tetap. Kita masuk ke filter 2, kita connect lagi. Kita masuk ke sistem identity sama. Sekarang MikroTik 2. Identity MikroTik 2 ya. MikroTik 2. Nah, di sini kita masuk ke interface dulu ya. Interface Ether 1 itu digunakan untuk terang. Ya. Ether 2 ini untuk siswa guru siswa. Untuk siswa. Ether 3 untuk siswa tetap. Ether 4 untuk guru. Ya, jadi Ether 1-nya terang, Ether 2-nya siswa, 3 siswa, 4 guru. Oke, baru di sini kita masuk ke menu switch. Ke menu bridge dulu ya. Menu bridge. Kita masuk ke menu bridge. Nah, di menu bridge kita buat bridge 1 untuk menghubungkan port 1, 2, 3 dan 4. Bridge 1, kemudian portnya bridge 1 untuk port terang. Gitu. Kemudian bridge 1 untuk siswa. Kemudian bridge 1 untuk Ether 3 siswa. Kemudian bridge 1 untuk Ether 4 guru. Nah, udah. Tuh ya. Kemudian kita close di sini. Setelah itu kita masuk ke menu switch. Switch yang pertama di VLAN. Kita masukkan ID-nya untuk port berapa saja. Kita tambah ID 10 itu untuk terang, Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Ether 1, 2 dan 3. Kemudian ID 20 itu untuk Ether 1 dan Ether 4. Ether 1 dan Ether 4. Itu ya. Nah, tinggal kita masuk ke portnya, tinggal kita petakan di port ini. 1 terang, VLAN mode-nya secure. Kemudian ininya add if missing. Oke. Ya, nggak perlu pakai VLAN ID-nya. Kemudian siswa VLAN mode-nya secure, headernya edit missing, ID-nya 10. Oke. Siswa ini secure sama ininya tetap sama maaf, ininya apa? Always strip ya, maaf. Always strip, ID-nya 10. Yang di atasnya juga sama ya. Always strip. Yang keempat, VLAN mode-nya sama, secure, headernya always strip untuk VLAN 20. Udah selesai. Tuh. Untuk mengecekannya tinggal kita koneksikan dengan Ether 2. IP-nya harusnya 10 sekian. 40 50 ya. IP-nya harusnya 40 50. Kita cek adapter Ether 6, kita cek status detail ya 40 50 ya. Ether 3 juga sama. Sekarang kita cek langsung ke Ether 4 aja. Ether 4. Nah, udah, tinggal kita cek detail. IP-nya 60 50. Kalau kita cek akses internetnya, kita cukup ping aja di sini.
Ping ke udah ya? Beres. Udah selesai ya.